tidur ya. Biasa kipas sama radio selalu menemani tidur momongan maupun juga sekarang saya mau bikin konten. Habis ini saya mau putarkan video ya. Aparatur negara yang salah tangkap ya. Nanti ada video-video habis ini saya tampilkan ya. Ya ini saya menampilkan seperti ini pun pasti ada resikonya. Kalau saya saya ngomong nggak saya sertakan video-video yang saya maksud, nanti orang pada komen ngomong rak cetha ngedabrus ya. Jika saya tampilkan apa yang sedang saya omongkan, nanti pihak TikTok maupun YouTube tidak menampilkan video saya. Ya ini semua ada resikonya ya. Nah, ini nanti ada video-video yang salah tangkap. Saya juga punya story. Saya awali dulu dengan story yang saya alami ya. Ya salah tangkap ya om saya ya dengan tuduhan sebagai penadah motor curanmor ya. Agak ketawa sih ya, maksudnya agak ketawa saya tuh begini, kok bisa gitu loh ya, apa nggak diteliti dulu ya, nggak ditelusuri dulu, hanya main tangkap ya. Storynya nggak usah saya ceritakan kronologinya ya, pengalaman saya ketika om saya ini ada di polsek ya, cerita banyak sama saya, nangis ya. Dan mungkin laki-laki pertama yang saya lihat menangis ya ini om saya, karena korban salah tangkap ya. Nah di situ cerita sama saya, ayo Lis, aku ki rak mencuri, rak penadah motor, kok so masuk ning sel ya. Ini kata om saya ya, bilang seperti nanti video ini ya di ya. Nah itu beliau tuh menangis sedih ya, matanya merah, ngomong sama saya kasihan sama anak dan istri saya, anak-anak masih kecil ya. Di sini siapa yang dirugikan? Anak dan istri. Padahal sang om saya ini tidak melakukan apa yang sedang dituduhkan ya. Lagi nanti psikis anak dan istrinya ya, ketika nanti dapat cibiran dari orang-orang sekitar, wah kayak lo bojone kae, kayak lo pakne kae wis tahu masuk penjara ya. Padahal realita dan faktanya tidak seperti yang dituduhkan ya. Berapa bulan itu ya, akhirnya biasalah ditebus berapa juta ya nominalnya. Saya tahu tapi nggak saya bocorkan di sini ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran ya. Terkadang setiap permasalahan itu tidak harus diselesaikan dengan uang ya. Kalau dampaknya oke, om saya sudah keluar dengan tebusan, tapi psikis anak dan istrinya ya, dan label om saya ini ya pernah menjadi napi ya. Apa orang kecil ini bisa memulihkan nama baik sendirinya? Ya tidak akan mungkin ya. Paling juga pasrah ya, sudahlah ya. Ya itu. Oke, ini cukup story dari saya ya. Ini peristiwa nyata yang dialami om saya ketika menjadi napi salah tangkap ya. Dan ini nanti saya putarkan video-videonya ya, korban-korban yang salah tangkap. Apa yang dia sampaikan ke ibu? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah dia sehat. Nah saya nanya, G, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egi sama Pina? Anak saya jawab,
Demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egi dan Pina. Terus saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan, Mak, jikalau nanti malam Mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya tuh gimana hati seorang ibu, sampai stuck peluk anak saya, sampai nangis saya. Jangan ngomong gitu, Cung. Allah Maha tahu, Allah Maha besar, Allah Maha mendengar apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya difitnah segitu kejam. Sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Adik-adiknya pun yang perempuan yang bontot sampai nangis, dia nggak mau makan, nggak apa salah AA orang baik, kenapa AA difitnah segitu kejam. Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya menurut di mata saya baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Udah begitu, Mbak. Oke. Habis itu kami dibawa ke suatu ruangan gitu. Saya masih ingat itu ruangannya di sebelahnya itu ruangan kayak sel tahanan. Kami bertiga di situ diinterogasi. Si ceritanya sebenarnya masih jadi saksi. Akhirnya kami bertiga tuh dipisah di ruang pisah diinterogasi. Saya dibawa waktu itu ke lapangan, bukan lapangan sih, kayak tempat parkir gitu, tapi luas. Di situ saya disuruh ngaku. Udah kamu mending ngaku aja, kamu ngelakuin kan? Enggak Pak, bener Pak. Saya nggak ngelakuin, emang itu saya cuma nemuin mayat itu. Alah, bohong kamu. Wah, di situ saya langsung diinjak di situ. Diinjak? Iya, diinjak sama polisinya. Apa yang diinjak? Dada saya diinjak. Setelah itu saya terus ditekan. Saya di situ tetap nggak ngaku karena saya merasa nggak bersalah. Akhirnya saya dibawa ke ruangan 2 orang teman saya ini. Ternyata yang si Paus sama si Yandro ini ruangannya sampingan, misah-misah gitu. Polisinya bilang, itu lihat teman kamu, yang 2 orang enak, mereka udah ngaku, udah dikasih kopi sama ngerokok. Tapi emang benar, saya lihat dia ngopi ngerokok gitu, badannya udah begini aja gitu. Kayak mungkin ya habis dipukulin kali sama polisi, entah disuruhin, saya nggak tahu. Tapi posisi mereka di situ udah ngaku. Akhirnya Ucok ngaku? Enggak, saya di situ belum ngaku Kak, belum ngaku. Akhirnya polisi bawa kami malam itu juga, hari itu juga ke TKP. Bawa ke TKP, disuruh melakukan adegan perkara gitu kan. Waktu itu saya terus Bagus Firdaus sama si Andro. Di sini ceritanya ada korban gitu. Jadi si Andro ngakuin perbuatannya kalau dia nusuk. Terus si Pau ngakuin perbuatannya kalau dia mukul. Tinggal saya kan. Wah, saya kan di situ posisinya masih tetap ini kan. Nggak ngaku gitu. Dikeplakin sama polisi, udah kamu ngaku aja, teman kamu yang lain udah pada ngaku. Bener Pak, saya nggak ngelakuin Pak. Alah kamu bohong aja. Terus si Bagus Firdaus ini teman saya kayak ngasih kode gitu, udah Cok ngaku aja, kayak pakai bahasa isyarat gitu kan. Ya udahlah. Saya di situ nggak ada kepikiran panjang ke depannya saya bakal di penjara, nggak mikir gitu Kak. Saya mikirnya gimana saya biar nggak disiksa lagi gitu, biar selesai aja dari tempat ini gitu. Ya udah akhirnya saya ngaku, iya Pak saya mukul Pak. Nah gitu dong dari tadi, kata polisinya gitu.